Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari Teknologi Basis Data Kelompok 1 RB yang dimana beranggotakan 5 orang, yaitu ada Ade Elia Mutiara Zuna, lalu ada Alvina Damayanti, ada Adi Syaridia Nurrahma, ada Cornel Silayan, dan yang terakhir ada Mario Deseni Manurung. Di sini, sebelum kami masuk ke tutorial bagaimana menggunakan SQLite, kami juga akan menceritakan dulu apa itu SQLite. Jadi, SQLite adalah sebuah software atau sistem manajemen relational database yang bersifat open source, serverless, dan portable yang digunakan untuk mempermudah akses dan mengelola penyimpanan data. SQL ini digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data seperti menambahkan data, menghapuskan data, melakukan update terhadap data, menampilkan data, hingga melakukan analisa data. Jadi, kami menggunakan nama database yaitu mahasiswi.db dan nama tabelnya adalah mahasiswi di mana memuat 4 variabel yaitu NIM, nama, jurusan, dan alamat. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload SQLite terlebih dahulu. Lalu setelah kita mendownload SQLite, kita mendownload text editor yaitu Sublime Text. Dan pastikan juga teman-teman udah mendownload pet Python yang terinstall. Kita dapat mengaksesnya di python.org. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke tutorialnya. Baik, kita akan membuat database mahasiswi. Pertama-tama yang dilakukan yaitu kita mengimport SQLite tree. Kemudian kita buat variabel con yaitu sama dengan SQLite tree.connect dengan nama database-nya itu mahasiswi.db. Kemudian mahasiswi.db dan kemudian kita save dengan nama yang kita inginkan. Di sini kita meng-save dengan nama tutordb.py. Baik, setelah di save kita akan mencoba membuka file ini di command prompt. Pertama kita buka tempat menyimpan tutordb.py tadi. Kemudian kita ketik Python dengan nama file yaitu tutordb.py. Nah, jika telah tertampil seperti ini, maka file tersebut telah disimpan di desktop. Lanjut, kemudian kita buat pada database mahasiswi, kita buat tabel mahasiswi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menggunakan cure, yaitu .execute create table mahasiswi dengan name dengan 4 variabel yaitu name sebagai integer, nama sebagai teks, jurusan sebagai teks, dan alamat sebagai teks. Kemudian kita save. Untuk membukanya, kita cek di command prompt dengan mengetik python tutordb.py. Karena di sini cure is not defined, berarti ada kekurangan pada program kita, yaitu kita mengetikkan cure sama dengan con.cursor dan cure. Masih terlihat error. Kembali ke Sublime Text-nya. Nah, sebelum membuat cure.execute, terlebih dahulu kita buat cure sama dengan con.cursor. Kemudian kita save. Dan kemudian kita buka command prompt untuk mengecek
apakah file ini telah disimpan dengan baik dan tidak ada error yang ditemukan. Baik, karena tidak ada error, maka file tersebut telah disimpan dengan baik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, step selanjutnya kita akan menginput data ke dalam table. Kita ketik seperti yang ada di tampilan ini. Ada cure.execute. Itu digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL pada database. Lalu insert into mahasiswi values, menginput data ke dalam table mahasiswi. Lalu kita menginput name, nama, jurusan, alamat, isi sesuai dengan table yang ingin kita buat tadi. Lalu setelah itu kita ketik count.commit buka kurung tutup kurung dan count.close buka kurung tutup kurung. Fungsi commit dan close ini digunakan untuk menyimpan perubahan dan menutup koneksi ke database. Lalu setelah itu kita buka command prompt. Kita save dulu. Baru setelah itu kita buka command prompt atau CMD. Kita ketik sesuai dengan alamat file tadi, sehingga nantinya akan dihasilkan table mahasiswi yang isinya name, nama, jurusan, dan juga alamat. Oke, sehingga akan ditampilkan table seperti pada di tampilan. Tapi tadi kita ada sedikit error. Lalu kita menambahkan di sublime text-nya cure.execute select bintang from mahasiswi, lalu kita print data mahasiswi, lalu kita print juga name, print namanya, terus print jurusan dan alamat, lalu commit dan close. Lalu kita save dan kita buka command prompt, akan terlihat tampilan di command prompt-nya seperti yang tadi. Oke, step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan sintak delete untuk menghilangkan atau menghapus salah satu data mahasiswi. Yaitu dengan cara cure.execute delete from mahasiswi where name 1204500055 for row in cure.execute select from mahasiswi itu untuk menampilkan data. Lalu print data mahasiswi, print f name row 0, print f nama row 1, print f jurusan row 2, dan print f alamat row 3. Row ini berfungsi untuk baris. Lalu kita save dan kita akan memanggilnya menggunakan command prompt, yaitu python tutor db.py. Tadi terjadi kesalahan, yaitu karena tidak menampilkan sintak dari awal, itu sintak dari insert into mahasiswa values itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi. Dan di sini tampilannya sudah terlihat bahwa salah satu data mahasiswinya sudah hilang, yaitu pada NIM 1204500055. Oke, selanjutnya setelah kita mencoba database di SQLite, di sini kami juga mencoba di visualisasi Studio Code, yaitu Python itu sendiri. Nah, di sini kami sudah menyiapkan
code yang untuk membuat database yang sama, hanya mengurangi alamatnya saja. Nah, di sini kami mengimport terlebih dahulu SQLite-nya, lalu di sini kita membuat atau mengkoneksi database dengan Python. Nah, di sini kita pakai with SQLite untuk mengkonek UTY.db. Nah, di sini membuat tabel di database-nya dengan meng-create tabel mahasiswi, di mana isinya itu nanti npm berupa integer, lalu nama berupa teks, lalu prodi berupa teks. Nah, setelah itu kita menyisipkan data tabel itu secara manual dengan menggunakan insert into ke mahasiswa, npm nama dan prodinya. Lalu values ini kita menginputkan data mahasiswanya dengan NIM yang sudah diketik dan nama dan prodinya. Nah, di sini kita selanjutnya membuat fungsi def untuk menyisipkan data tabel dengan inputan dari inputan yang kita ambil nanti, yaitu kita memasukkan npm-nya, nama dan prodi. Nah, di sini setelah itu kita membuat perintah. Perintah itu sendiri jika kita klik satu, maka kita ingin menginput data mahasiswi. Jika kita klik 2, maka kita akan melihat data mahasiswi yang kita buat. Lalu kita klik 0 itu untuk penutupan program. Nah, di sini saya akan menjalankan program itu tersebut. Nah, terminalnya sudah terlihat di atas ini. Nah, kita pilih 1 untuk menginput data mahasiswa. Dengan npm saya sendiri 1204 500 56. Lalu di sini mahasiswa dengan nama Adisya gitu ya. Nah, lalu di sini memasukkan prodi mahasiswanya yaitu Science Data. Nah, setelah itu kita sudah menginputkan data, di sini kita memilih lagi, kita pilih 1, 2 atau 0. Nah, di sini saya akan mau melihat data mahasiswa yang sudah diinput. Lalu saya klik 2. Nah, di sini terlihat di bawah sini nama-nama yang sudah saya inputkan terlebih dahulu. Nah, sudah terbaca ya di sini yang saya inputkan barusan yaitu mahasiswi Adisya gitu. Dan untuk selanjutnya kalau ingin menginput data tinggal klik 1, kalau mau lihat data mahasiswanya klik 2, lalu saya klik 0 untuk keluar program. Dan program berhenti. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Adelia. Baik, begitulah tutorial mengenai SQL dari kelompok 1 RB TBD. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.